Pati, 13 Agustus 2025. Berbagai persiapan dilakukan untuk acara puncak aspirasi rakyat. Dari pihak pemerintah daerah hingga masyarakat, Bupati sudah membatalkan kenaikan pajak, namun api terlanjur berkobar dan sulit dipadamkan. Hari ini dengan kerendahan hati Bapak Bupati kita, Bapak Sudewo, memberi penjelasan terkait isu yang terjadi di Pati, yaitu kenaikan pajak PBB yang besarnya 250%. Alhamdulillah dibatalkan. Upaya ini adalah bentuk respon positif dari Pemda setempat, dengan tujuan untuk mendinginkan suasana, tapi malah membuat massa semakin menyala-nyala. Kami aliansi masyarakat Pati Bersatu menegaskan bahwa Yayak Gundul itu bukan bagian dari kami dan bukan mewakili masyarakat Pati. Puncaknya, terjadilah demo besar-besaran. Bukan hanya rakyat Pati, tapi masyarakat dari berbagai kota turut hadir mengikuti. Ini semua yang tak lain dan tak bukan, wujud dari rasa solidaritas yang sangat tinggi. Suasana kondusif menjadi hal yang mustahil, hingga para koordinator tak mampu mengatasi. Bentrokan dan keos tak terelakkan lagi, karena rakyat merasa dizolimi. Water cannon dan gas air mata tak mampu membendung aksi, menjadi pemicu jatuhnya korban dari kedua sisi. Celakanya, tembakan dari gas air mata menyasar ke masjid dan pemukiman warga. Gas air mata turun di tempat wudhu Masjid An-Nur Pati. Di saat yang bersamaan, Bupati Sadewo memberikan klarifikasi di tengah kericuhan yang terjadi. Tentu saja, alih-alih ingin meredakan suasana, malah bikin massa makin membara. Karena merasa tidak puas dengan hanya permintaan maaf dari sang bupati, akibatnya aparat kepolisian menjadi sasaran emosi warga. Hingga dipukul mundur masuk ke dalam kantor bupati, yang tak mungkin lagi menghalau ratusan ribu rakyat yang berorasi. Namun, terlepas dari semua kekacauan yang terjadi, terdapat momen haru yang menyentuh hati, ketika Bapak Polisi menjadi sasaran warga dan tertinggal oleh teman-temannya yang telah mundur, diselamatkan oleh masyarakat. Karena mereka sadar, di balik amarah yang memuncak, masih memiliki empati dan hati. Mereka tak segan-segan melindungi Bapak Polisi, yang salah tempat ketika menjalankan tugas di lokasi ini. Segala upaya dilakukan warga untuk melindungi beliau, hingga ketua dan koordinator aksi kewalahan, demi mencegah terjadinya korban dari kedua belah pihak. Di waktu yang bersamaan, sebagian warga mencoba masuk di kantor DPRD Kota Pati, meminta anggota dewan untuk mencopot atau memakzulkan Bupati Sadewo. Tidak menunggu lama, langsung saja hal ini direspon oleh anggota dewan dari Partai Gerindra di tempat dan disetujui oleh fraksi lainnya. Hidup Gerindra! Jos, Pak Joni, jos, sip. Setelah pimpinan dewan mensahkan hak angket yang disetujui puluhan anggota dewan, salah seorang warga meminta bantuan anggota dewan untuk menjemput massa yang ditangkap. Lagi-lagi, wujud solidaritas tinggi dari rakyat yang tak tertandingi. Kita kira 3 orang mendampingi saya untuk mengeluarkan warga yang ditangkap oleh aparat kepolisian. Siap. Semuanya tunjukkan. Ayo wakil kita. Tolong. Kok diam ini anggota dewan ada warga yang ditangkap, kok diam itu bagaimana? Tolong tunjukkan juga. 3 orang saja, jangan banyak. Wakili kami, Pak. Ada teman kita ya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ada warga yang ditangkap. Tolong jangan lagi ditangkap. Anggota dewan silakan tunjuk jari 3 orang. Pak Joni, mau ngapain? Mau mendampingi untuk mengeluarkan warga yang ditangkap polisi. Alhamdulillah, sesuai permintaan rakyat, 3 anggota dewan mendampingi untuk menjemput warga yang telah ditahan dan sudah dilepaskan. Setelah semua selesai, sebagian massa dengan sukacita meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing. Saat suasana sudah kondusif dan massa sudah berkurang, pihak kepolisian dengan sukarela membersihkan sampah yang berserakan di lokasi yang patut diapresiasi.
Tidak ada korban jiwa sama sekali dari kedua belah pihak, seperti isu yang telah tersebar di sosial media. Berikut klarifikasi dari Bapak Luki, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan terkait dengan berita atau data korban luka akibat kegiatan UNRWA yang berlangsung hari ini, di mana banyak beredar berita yang simpang siur yang belum tentu kebenarannya. Maka dengan ini kami mencoba untuk merilis data yang kami himpun dari 11 rumah sakit dan juga puskesmas yang kami koordinasikan, bahwa untuk korban luka ringan maupun luka berat yang saat ini dirawat sejumlah 57 orang dan tidak ada korban meninggal dunia. Menanggapi semua hal yang sudah terjadi, Bupati Sadewo angkat bicara. Mari kita simak. Tadi sempat mencoba menemui massa, tapi kemudian terjadi kericuan. Gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar. Gimana tanggapannya Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanisme. Memang benar. Setiap pejabat adalah pilihan rakyat sesuai konstitusional, tapi jikalau rakyat sudah jelas-jelas tidak mau dipimpin lagi, bagaimana? Kenapa tidak gentle seperti Direktur Utama BUMN ketika merasa tak sanggup lagi memimpin, beliau langsung mengundurkan diri? Tapi ya sudahlah, mungkin sebagian orang jika sudah di atas, enggan untuk turun, kita ikuti saja alur ceritanya. Pasrahkan semuanya kepada pemerintah pusat, terutama kepada Mahkamah Konstitusi, karena di sanalah ujung dari hak angket disetujui atau tidak. Bahkan, juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu 13 Agustus 2025 mengatakan, kalau SDW tersangkut kasus korupsi proyek rel kereta api. Jadi, apa hikmah dari kejadian ini yang bisa kalian petik? Tulis di kolom komentar. Bludru undur diri, kita jumpa di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu saudara R. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa.